Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah, sebut saja fenomena yang menarik gitu ya. Kita tahu kan, beberapa saat yang lalu ada dua gubernur, yaitu Iwayan Koster, gubernur Bali dari PDIP, dan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga dari PDIP, kan menolak kedatangan tim Israel di Piala Dunia U20. Hasilnya, Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dan tim Indonesia yang seharusnya bisa ikut di laga itu karena sebagai tuan rumah juga dicoret. Ya, saya sudah bahas lah ya, kerugiannya apa gitu ya. Untuk mempersiapkan sebagai tuan rumah, Indonesia sudah melakukan sejumlah perbaikan, renovasi lapangan-lapangan sepak bola yang saya tahu dari sumber yang saya baca 500 miliar. Ya. Kemudian dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kita berpotensi menderita kerugian 3 triliun yang harusnya kita bisa dapat dari pariwisata dan segala macam. Ketika keduanya ini diwawancara, terutama Ganjar Pranowo bilang, ini sesuai konstitusi, ini sesuai dengan Permenlu. Dan sudah saya bahas kan Permenlu, padahal di Permenlu itu hanya mengatur kalau event itu hanya di daerah. Ini kan nasional dan internasional. Tidak bisa dipakai sebenarnya Permenlu. Oke? Nah, kemudian menariknya, di Bali dalam tahun ini akan ada 2 lagi event internasional. Nah, yang sebentar lagi itu namanya World Beach Game. Ya, ada satu lagi itu Pentathlon. Oke, dua-duanya di Bali. Nah, ntar kita lihat beritanya ya, di mana Wayan Koster tegas, juga menolak World Beach Game. Nah, tapi ntar kita lihat, ternyata ada berita-berita yang bilang akhirnya ludahnya dijilat sendiri. Nah, jangan di skip video saya ini supaya Anda lihat konklusinya, oke? Kita lihat dulu dah ini ya. Ini ada YouTube channel kompas.com ya. Ini Sekjen PDIP Perjuangan, ya kan konsisten semuanya ya. Sesuai dengan konstitusi, tolak Israel. Sesuai dengan Permenlu, tolak Israel. Kan kira-kira gitu ya. Di sini Hasto sebagai Sekjen PDIP bilang, Bali akan jadi bumi kemanusiaan karena kokoh menolak Israel. Apa benar? Nah, kita dengarkan saja lah ya videonya ya, untuk melihat pendapat Hasto ini. Menarik. Oke, kita dengarkan videonya. Kami meyakini bahwa kelompok sayap kanan Israel ini akan rontok. Karena kekuatan kemanusiaan dunia ini bersifat universal. Sehingga surat Pak Gubernur Bali itu nanti akan menjadi suatu dokumen kemanusiaan. Bali akan mengukuhkan dirinya sebagai bumi kemanusiaan. Sebagai bumi yang menyuarakan bahwa berbagai ketidakadilan itu tidak bisa dibiarkan. Maka PDI Perjuangan mendorong, mari kita belajar apapun suara kemanusiaan ini tidak akan pernah kalah. Kalau suara kemanusiaan kalah, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Dan dengan cara ini kami meyakini bahwa kesadaran rakyat agar kita punya tim kesebelasan yang handal, ini akan menjadi suatu energi kebangkitan. Kalau menurut saya sih ya, speech-nya atau pidatonya tadi dengan penutupannya nggak nyambung. Apa hubungannya dengan nolak Israel dengan supaya mendapatkan kesebelasan yang handal? Oke? Tapi intinya dengan penolakan Pak Wayan Koster terhadap tim Israel, bumi akan menjadi kemanusiaan. Suratnya itu akan menjadi surat kemanusiaan ya, karena kokoh menolak Israel sesuai konstitusi. Dan kita lihat lagi dan nanti ya. Catat ya, menolak. Kemudian kita lihat lagi berita baru-baru ini, nggak lama ini, 5 April. Ya, 1 minggu lebih dah ya. Di sini CNN memberitakan, Gubernur Koster tegaskan tolak Israel di World Beach Game di Bali. Ya kan, saya bilang ada World Beach Game yang di tahun 2023 ini juga
yang mana Israel lolos kompetisi, harus bertanding di Bali dan sebelumnya sudah ditetapkan. Tapi Gubernur Koster tegaskan tolak Israel di World Beach Game. Wah, konsisten nih, konsisten. Seperti Hasto tadi ya, konsisten. Oke, kita lihat lagi dulu. Di sini katanya pihaknya juga, jadi bukan hanya Piala Dunia, saya juga menolak kedatangan kontingen Israel yang akan bertanding di ANOC World Beach Game yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 5-12 Agustus. Oke? Koster beralasan penolakan kepada atlet Israel berpatok pada peraturan Menteri Luar Negeri lagi ya, Permenlu nomor 3 tahun 2019 yang sudah pernah saya bahas tentang panduan umum hubungan luar negeri, tapi ini kurang komplit yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Oke lah, lanjut terus. Kemudian berpatokan juga pada konstitusi. Konstitusi yang mana ya? Yang kedua, dasarnya adalah ya tadi peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 sebagai suatu entitas sendiri karena diatur dari Permenlu tidak boleh menyampaikan lagu kebangsaan Israel. Wah, ini katanya Pak Koster di Pura Besaki di Karangasem 5 April yang lalu. Jadi katanya saya tetap menolak kehadiran Israel di Bali termasuk di ANOC World Beach Game mendatang katanya. Jadi bukan Piala Dunia aja, saya tolak itu World Beach Game katanya ya. Nah sebelumnya katanya Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau yang biasa disebut Cok Aceh merespon keikutsertaan atlet Israel di ajang ANOC World Beach Game 2023 pada 5-12 Agustus mendatang. Nah, kalau Cok Aceh masing bijak, dia bilang apa? Mengaku masing menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait masalah ini. Kalau saya baca beritanya ini kan dari berita yang saya baca, sepertinya Cok Aceh dan Pak Wayan Koster tidak satu kata. Wayan Koster tegas menolak, tapi Cok Aceh bilang menunggu arahan dari pemerintah pusat. Lah iyalah, harus menunggu arahan pemerintah pusat. Karena ini bukan event daerah, event internasional. Seperti halnya Piala Dunia U20. Jadi harus dengerin presiden, bukan dengerin gubernur. Ya, oke. Itu menunggu arahan dari pusat. Pengalaman yang sekarang. Nah, ini dia nih pengalaman menolak Piala Dunia U20. Menjadi pelajaran penting. Menunggu arahan dari pusat. Iya, dari presiden. Betul Cok Aceh. Harus nunggu presiden, bukan dari gubernur. Ya, katanya saat ditemui di kantor DPRD Bali. Mantap ya. Nah, ini catatan nih ya. Atlet-atlet Israel dipastikan akan berpartisipasi pada ajang ANOC World Beach Game 2023 di Bali 5-12 Agustus mendatang. Ini sama seperti Israel yang sudah lolos kompetisi dan harusnya bertanding di Piala Dunia U20. Sama. Ini Israel sudah lolos di babak kualifikasi. Ya. Sehingga Israel mewakili atletnya, maksudnya mewakili negaranya melangkah ke babak kualifikasi ke ajang World Beach Game 2023. Kasusnya sama kan ya? Sama-sama sudah lolos kompetisi, ya, kualifikasi, tahap kualifikasi. Sekarang dia harus bertanding di Bali. Dan Pak Koster menurut berita kokoh tegas menolak. Oke, lanjut. Bisnis.com. Sama tanggalnya kira-kira sama 5 April ya. Wayan Koster konsisten tolak Israel. Bali siap batalkan ANOC World Beach Game, ya. Bukan kata saya loh, kata bisnis.com. Di sini dikatakan Gubernur Bali Wayan Koster memastikan siap untuk membatalkan pagelaran ANOC atau kepanjangan dari Association of National Olympic Committees World Beach Game 2023 pada Agustus mendatang sebagai bentuk penolakan terhadap tim Israel. Wayan Koster menyatakan dirinya tetap bersandar pada konstitusi yang masih berlaku di Indonesia. Catat ya, dia mengatasnamakan konstitusi. Oleh karena itu, dirinya tetap menolak kedatangan kontingen Israel yang akan hadir di ANOC World Beach Game pada 5-12 Agustus. Menurutnya, samalah seperti yang tadi, sikapnya berpatokan pada konstitusi dan Permenlu, ya, soal pengibaran bendera dan lagu kebangsaan, ya. Nah, ini yang menarik.
Ini dari berita Daily Motion ya. Daily Motion bilang apa ini? Kemarin ini Daily Motion, kalau saya buat ya kemarin, berarti ini kalau Anda lihat ini berita yang lusa lalu gitu ya. Jilat ludah sendiri katanya ya. Gubernur Bali tak keberatan ada Israel di World Beach Game. Sebelumnya kan tegas. Hasto juga bilang bumi kemanusiaan karena menolak Israel, dan Israel sayap kanannya akan rontok gitu ya. Tapi di sini beritanya bilang jilat ludah sendiri. Gubernur Bali tak keberatan ada Israel di World Beach Game. Baca nih ya. Gubernur Wayan Koster tetap mendukung, sebenarnya mau membatalkan kan ya, sekarang tetap mendukung digelarnya ajang World Beach Game 2023. Meski atlet-atlet Israel terlibat di dalamnya. Lah katanya kalau sesuai konstitusi nggak boleh. Katanya sesuai Permenlu nggak boleh. Kok sekarang boleh? Nah, sikap Koster ini berbeda dengan ketika ia menolak tim Israel di ajang Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia. Di sini dikatakan, dukungan Koster untuk World Beach Game 2023 disampaikan di Denpasar, Jumat 14 April, baru 3 hari ya, 2-3 hari lah ya. Setelah ia menerima kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Nah, kami membicarakan bagaimana agar World Beach Game ini berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi. Lah, kalau sesuai konstitusi kan mesti ditolak. Kan berkali-kali kalau sesuai konstitusi nggak boleh. Sesuai Permenlu nggak boleh. Lah, Permenlu aja waktu itu dijadikan senjata tajam. Nah, Permenlu kan di bawah konstitusi. Nah, ini aduh. Baik dari tata kelola, karena katanya ya, karena sudah ada kesepakatan Bali menjadi tuan rumah, kata Wayan. Lah, Piala Dunia U20 juga Bali juga menjadi salah satu tuan rumah selain Jawa Tengah, selain Jakarta, selain Bandung. Lah ini alasannya apa? Karena sudah ada kesepakatan. Lah Bali kan di Piala Dunia U20 sudah tanda tangan itu sebagai city host. Wayan Koster lagi yang tanda tangan. Dia sudah menandatangani City Host Agreement. Memang ada alasan. Tapi waktu ditandatangani itu kan nggak tahu Israel akan lolos atau enggak. Nah ini juga sama. Sekarang Israel lolos ternyata. Masuk World Beach Game. Saya mau tanya Hasto nih. Tok, kok ini boleh Tok? Konstitusi mana nih? Ini ada pelanggaran konstitusi nih. Wayan Koster mengizinkan nih. Lah iya dah, masa iya dong? Jadi saya melihat nggak salah kalau Daily Motion judulnya agak keras ini, jilat ludah sendiri. Astaga. Lah inilah. Jadi inilah dalam hal ini Piala Dunia U20 ketika olahraga dicampur adukan dengan politik. Nah di sini mungkin sudah sadar kali ya. Saya sih sebenarnya nggak setuju nih kata-kata jilat ludah sendiri. Tapi oke deh, saya lebih setuju kalau kata-katanya PDIP dan Wayan Koster sudah bertobat, ya, sudah sadar. Tapi sayangnya itu Piala Dunia U20 itu batal. Padahal potensi pendapatan devisa dari penyelenggaraan Piala U20 itu akan jauh lebih besar dari World Beach Game ini sendiri yang di Bali. Tapi oke deh. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga buat PDIP maupun Wayan Koster maupun Ganjar. Walaupun belum tentu dia maju sebagai calon presiden. Karena PDIP sendiri pun sampai sekarang belum mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Oke, itu saja. Semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga kepada seluruh bangsa Indonesia. Dan semoga Anda yang mendengarkan video saya ini semakin tambah cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.